تفضل أستاذ. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala fi kitabi Fiqhil Asma'il Husna al-mawdi'us sadis fi siyaqi tahdidi wal wa'idi lil musyrikina yawma buruzihim lillahi al-wahidil qahhar la yakhfa alayhi subhanahu syai'un min a'malihim aw dhawatihim. Qala ta'ala يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل سبحانك. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika menjelaskan nama Allah Al-Qahirul Qahar. Adapun tempat yang keenam Allah menyebutkan namanya ini Al-Qahar fi siyaqit tahdidi wal wa'id, dalam bentuk ancaman, peringatan bagi kaum musyrikin. Nanti pada hari mereka akan diberdirikan di hadapan Allah Al-Wahidul Qahar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa. La yakhfa alaihi subhanahu syai'un min amalihim. Tak akan ada yang tersembunyi bagi Allah dari amalan mereka sedikit jua pun. Aw dhawatihim, ataupun dari diri-diri mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, yaumahum barizun. Ingatlah pada hari mereka diberdirikan, ditampakkan di hadapan Allah. La yakhfa 'ala Allah minhum syai'un. Tidak ada lagi yang tersembunyi bagi Allah apapun dari mereka. Semuanya akan Allah tampakkan. Tak ada yang tersembunyi lagi dari manusia. La takhfa minkum khafiyatun. Tak akan ada lagi yang dapat kalian sembunyikan dari Allah. Di dunia inilah tempat kita menyembunyikan segala sesuatu, segala niat, segala kehendak. Tak ada yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah. Nanti hari kiamat Allah akan tampakkan semua apa yang kita sembunyikan tersebut. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un. Tak akan ada yang tersembunyi lagi bagi Allah dari apapun yang mereka sembunyikan. Limanil mulkul yawma. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini, kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Semuanya milik Allah, Tuhan yang Esa lagi Maha Perkasa. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari inilah akan diberi balasan setiap jiwa dengan apa yang telah dia buat, lakukan, usahakan. La zulmal yawma. Tak ada kezaliman hari ini. Semuanya dapat balasan ganjaran. Dan tak akan ada yang dizalimi dengan dikuranginya ganjarannya ataupun ditambahkan azabnya. La zulmal yawm. Tidak ada kezaliman hari ini. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah dialah yang paling cepat menghisab manusia. Ya, hanya Allah yang tahu berapa jumlah anak Adam dan alangkah banyaknya jumlah bangsa jin, tapi Allah begitu cepat menghisab seluruh mereka. Naam. Wa qawlu fi hadha siyaqi al-qahhar ay li jami'il makhluqat alladhi danat lahu al-makhluqat wa dhallat wa khada'at khususan fi dhalikal yawm alladhi anat fihi al-wujuhu lil hayyil qayyum. Firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan kata-kata al-qahar, maksudnya adalah li jami'il makhluqat, yang Maha Perkasa atas seluruh makhluk, menguasai seluruh makhluk. Alladzi danat lahul makhluqatu wa dhallat, yang tunduk kepadanya seluruh makhluk, yang menjadi hina di hadapannya seluruh makhluk. Khususan fi dzalikal yaum, terkhusus lagi pada hari itu. Alladzi anat fihi al-wujuh, pada hari wajah-wajah dalam keadaan ketakutan. Ya.
lil hayyil qayyum, kepada Tuhan Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Naam. فجميع هذا المواد الست فجميع هذه المواد الست تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه الواحد القهار، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ولا ريب ينفي الشرك ويبطل اتخاذ الأنداد. Maka dalam seluruh 6 tempat ini nama-nama Allah Al-Qahar penunjukan yang jelas bahwasanya senantiasa ada at-talazum, kebersamaan, keharusan, menyebutkan dua nama yang beriring-iring, nama Al-Wahid dan nama Al-Qahar. Semua dalam tempat ini 6 tempat Allah mengiringkan namanya Al-Wahidul Qahar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Wahidu Al-Qahar. Fal-wahidu la yakunu illa qaharan. Yang Esa tak layak menjadi Esa kecuali dia adalah zat yang Maha berkuasa secara sendiri. Wal qaharu la yakunu illa wahidan. Dan yang Maha Perkasa tak layak menjadi Maha Perkasa kecuali dia hanya sendiri semata. Wa dzalika la raiba yanfi syirkata wa yubtilu ittikhadal andad. Hal ini semuanya tak lagi diragukan, menunjukkan batalnya kesyirikan, tidak benarnya menjadikan Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka tidak esa, tidak pula perkasa. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah tidak esa. Kaum Nasara 3 Tuhannya, tidak esa, tidak pula perkasa. Mana Tuhan ibu mereka? Mana Tuhan anak mereka? Naam. وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفءا وكان القهار واحدا. Dan dalam penetapan makna apa yang dikatakan ini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yakunul qaharu illa wahidan. Yang Maha Perkasa itu tak layak disebut Maha Perkasa kecuali dia esa. Idza law kana ma'ahu kuf'un, andai kata dikatakan dia Maha Perkasa tapi ada memiliki kuf'un, memiliki sekutu yang sepertinya kekuasaannya, keperkasaannya. Fa in lam yaqharhu lam yakun qahiran. Andai kata Tuhan yang pertama ini tak mampu mengalahkan yang kedua, maka dia tak layak disebut Tuhan yang Maha Perkasa. Lam yakun qahiran 'alal itlaq. Jika dikatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka tadi dikatakan Allah memiliki sifat Maha berkuasa, Maha Perkasa. Andai kata ada yang semisalnya sama-sama, yang semisalnya pasti ada dua kemungkinan. Pertama, ya, jika dia tak mampu menguasai Tuhan yang satu lain ini, berarti dia tak layak disebut sebagai Al-Qahar. Wa in qaharahu lam yakun kuf'an. Ya, andai kata ya, dia mampu, wa in qaharahu lam yakun kuf'an, andai kata Tuhan yang lain mampu mengalahkan Tuhan yang satu ini, maka berarti dia juga tak layak disebut sebagai ya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-qahharu wahid. Oleh karena itulah zat yang Maha Perkasa itu hanya satu. Andai kata dia punya tandingan, ya hanya dua kemungkinan. Dia mengalahkan tandingan itu berarti dialah yang perkasa, yang tandingannya bukan. Ya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, andai kata sama kekuatannya berarti tak lagi dikatakan dia perkasa secara mutlak, hanya dia semata yang berkuasa secara mutlak karena ada di sampingnya Tuhan yang semisalnya. Karena itulah tak layak dikatakan Al-Qahar, Tuhan yang Maha Perkasa, kecuali dialah Tuhan yang Maha Esa semata. Naam. وبهذا التقرير والعرض يتبين التلازم بين التوحيد والإيمان بسم الله القهار، وأن من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرد وحده بالعبادة، وبه يؤلم فساد الشرك، إذ كيف يسوى المصنوع من التراب برب الأرباب.
Nah, dan dengan pernyataan ini, keterangan ini jelaslah adanya at-talazum, adanya adanya at-talazum baina at-tauhid wal iman, adanya keharusan harus digandengkan antara tauhid dan iman dengan nama Allah Al-Qahhar. Wa anna min lazim al-iqrar bi tafarrudihi bil qahri, ketika seseorang menyatakan bahwasanya hanya Allah semata Tuhan yang Maha Kuasa, an yufrada wahdahu bil ibadah, berarti hanya kepadanya saja layak dikhususkan ibadah, tak layak kepada selainnya karena selainnya tak perkasa. Wa bihi yu'lamu fasadu asyirki, dari situlah diketahui rusaknya kesyirikan. Idz kaifa yusawwal masnu'u minat turabi bi rabbil arbab, bagaimana dia menyamakan Tuhan yang dibuat dari tanah dengan Tuhan memiliki segala sesuatu. Wa kaifa na'am wa kaifa tusawwal makhluqatul maqhuratu billahil wahidil qahhar ta'ala Allahu amma yusyrikun wa subhanallahu amma yasifun. Bagaimana dapat disamakan makhluk yang tak kuasa dengan Tuhan yang esa lagi maha berkuasa? Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan, dan maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Nah, kita pindah kepada nama Allah berikutnya, Al-Warith. Naam. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-warithu. Waqad warada hadha al-ismu fil Qur'anil Karim fi thalathati mawadi' kulliha bi sighatil jam'i. Wa hiya qawlu ta'ala wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa qawlu ta'ala wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wa qawlu ta'ala wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Nama Allah Al-Warith. Ya, Al-Warith artinya yang mewarisi segala sesuatu. Ketika segala sesuatu itu punah, binasa, dialah yang bersisa. Ya, ahli waris kita, anak-anak kita, mereka akan binasa pula, akan pindah kepada generasi setelah mereka, sampai akhirnya seluruhnya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi ini akan binasa. Maka Allah lah yang mewarisi segalanya, kembalilah segalanya kepada Allah. Dan nama Al-Warith ini terdapat dalam Quran di 3 tempat, fi thalathati mawadhi'ah kulluha bi sighatil jam'i, semuanya disebutkan dengan kata-kata jamak, ya, yang plural sifatnya, yaitu yang terdapat dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujur ayat 23, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun, sesungguhnya benar-benar kamilah semata yang menghidupkan dan yang matikan, dan kamilah yang akan mewarisi segalanya. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 89, wa Zakariya idh nada rabbah, ingatlah tatkala Zakaria meminta berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni farda, jangan kau biarkan aku sendiri tanpa keturunan nanti. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik Tuhan yang memberikan warisan. Dan juga terdapat dalam surah Qasas ayat 58, Allah berfirman, wa kam ahlakna min qaryatin batiran ma'isyata, berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang mereka sombong dengan penghidupan mereka. Fatilka masakinuhum, yaitu itu kampung halaman mereka, lam tuskan min ba'dihim illa qalila, tak lagi ditempati setelah mereka dibinasakan kecuali segelintir saja yang dimanfaatkan. Ya, wa kunna nahnul warithin, terakhir kami jugalah yang mewarisi segalanya. Negeri kaum Tsamud sampai sekarang masih ada puing-puingnya di Wadil Qura, ya, jalan ke Tabuk, tak ada lagi yang menempati setelah mereka. Lam tuskan min ba'dihim illa qalila, negeri kaum Lut, dan begitulah seterusnya. Naam. Wa ma'na al-warith ay al-baki ba'da fana'il khalqi, fa kullu man siwahu za'ilun wa kullu man 'adahu fanin, wa huwa jalla wa 'ala al-hayyu alladhi la yamut, al-baki alladhi la yazulu, ilayhi al-marja'u wal muntaha,
وإليه المآل والمسير يفني الملاك وأملاكهم ويرث تبارك وتعالى الخلق أجمعين لأنه باق وهم فانون ودائم وهم زائلون. Maka makna al-warith maknanya adalah al-baqi ba'da fana'il khalq, yang berkekalan setelah binasanya seluruh makhluk. Fa kullu man siwahu zail, segala sesuatu selain daripada Allah akan binasa. Wa kullu man adahu fan, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala akan tiada. Wa huwa jalla wa ala al-hayyul ladzi la yamut. Dialah Tuhan Jalla wa ala yang maha mulia lagi maha tinggi, Tuhan yang hidup yang tak pernah mati. Dialah Tuhan al-baqi yang kekal, alladzi la yazul, tak akan pernah hilang, binasa. Ilaihil marji' wal muntaha, hanya kepadanya lah tempat kembali, dan dialah yang terakhir. Kepadanya lah segala sesuatu akan berakhir. Wa anna ila rabbika al-muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu berakhir. Episode akhir adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala macam urusan makhluk semuanya kembali kepadanya. Wa ilaihil ma'al wal masir, kepadanya lah tempat manusia akan berpulang. Kepadanya lah tempat terakhir manusia akan kembali. Yufnil mullaka amlakahum, dia akan membinasakan raja-raja dan kekuasaan mereka. Wa yarithu tabaraka ta'ala, dan dialah yang akan mewarisi kerajaan yang hakiki kelak di hari kiamat. Mana kerajaan Fir'aun? Mana keluarga Fir'aun? Hancur binasa. Mana Namrud? Mana kerajaannya? Mana anak keturunannya? Hancur binasa. Kita pun demikian. Mana kekayaan kita? Mana kekuasaan kita? Hancur binasa. Pindah tangan kepada orang setelah kita. Dan setelah kita pun pindah kepada yang berikutnya. Wa yarithu tabaraka ta'ala al-khalq ajma'in, hanya Allah semata Tuhan yang berkekalan yang mewarisi segala sesuatu dari makhluknya. Li'annahu baqin wa hum fanun, karena dialah Tuhan yang maha kekal, adapun selainnya semuanya binasa. Wa da'imun wa hum zailun, dialah yang senantiasa ada, adapun selainnya akan menjadi tiada. Naam. Wa qawluhu wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun, ay narisul arda wa man 'alayha bi an numita jami'ahum fala yabqa hayyun siwana idza jaa dhalika al-ajal idil jami'u yufna wa kullun yamut wa yabqa idil jami'u yafna wa kullun yamutu wa yabqa Allahul wahdahul hayyu alladzi la yamut. Maka firman Allah, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun, sesungguhnya kamilah yang benar-benar menghidupkan dan mematikan, dan kamilah pewaris sebenar-benarnya. Maknanya narithul arda wa man 'alaiha, kamilah yang akan mewarisi bumi ini dan siapa-siapa yang ada di atasnya. Kamilah yang terakhir. Bumi ini akan hancur binasa, kamilah yang akan mewarisinya. Bi an numita jami'ahum, nanti kelak akan kami matikan semuanya mereka. Ketika datang kiamat, fala yabqa hayyun siwana, tak ada lagi yang hidup kecuali kami. Idza jaa dzalikal ajal, ketika datang janji itu. Idil jami'u yafna wa kullun yamut, karena semuanya akan binasa dan mati. Wa yabqa Allahu wahdahul hayyul ladzi la yamut, yang bersisa, yang berkekalan dialah Tuhan Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang tak akan pernah mati. Naam. Wa qala azza wa jalla inna nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wa fi hadha tanbihun liman alhadhu ad-dunya wa sagharathu amma khuliqa li ajlihi wa ujida li tahqiqihi anna ad-dunya wa ma fiha min awwaliha ila akhiriha satadhhabu an ahliha wa yadhhabuna anha wa sayarisullahu azza wa jalla al-arda wa man 'alayha wa yurji'uhum ilaihi fayujazihim bima 'amilu fiha. Allah berfirman, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha, kamilah yang akan menjadi pewaris bumi ini dan siapa yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan hanya kepada kamilah mereka kelak semuanya akan dikembalikan, dipulangkan. Wa fi hadza tanbihun liman anhathu dunya, tentunya ayat ini adalah peringatan bagi orang yang dilalaikan dengan dunia.
wa syaghalathu amma khuliqa li ajlihi. Ya, membuat dia sibuk atas segala sesuatu padahal bukan untuk itu mereka diciptakan. Wa ujida li tahqiqihi, bukan untuk urusan itu mereka diadakan. Kita diadakan bukan untuk dunia ini, kita diadakan Allah untuk menjadi hamba mengibadatinya. Anna dunya ma fiha min awwaliha wa ila akhiriha satadhhab. Kita sibuk mengurusi dunia, padahal dunia ini dan apa yang terdapat padanya dan siapa yang pernah ada di atasnya dari awal hingga akhir satadhhabu an ahliha. Kelak semuanya dunia ini akan meninggalkan pemiliknya ketika datang hari kiamat. Wa yadhhabuna anha, atau mereka yang lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Hanya dua. Datangnya kiamat membuat semuanya ya dunia ini meninggalkan penghuninya, atau mereka yang meninggalkan dunia. Wa sayarithullahu al-ardha man 'alaiha, terakhir Allah jualah yang akan mewarisi bumi ini dan siapa di atasnya. Wa yurji'uhum ilaihi, Allah akan kembalikan mereka kepadanya. Fayujazihim bima 'amilu fih, dia kelak akan memberikan balasan kepada mereka dengan apa yang mereka perbuat. Ya, peringatan bagi orang yang dilalaikan dengan dunia, dengan segala aktivitas kesibukan yang mereka menjadi lupa untuk apa mereka diciptakan. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk dunia. Dunia hanyalah merupakan sarana agar kita dapat beribadah menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Semuanya Allah mudahkan untuk kita di dunia ini supaya kita mudah menyembah Allah Jalla wa'ala. Ya, namun manusia banyak kufur, tak pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Lihatlah betapa Allah mudahkan semua dunia ini untuk manusia. Dimudahkan kita makan, dimudahkan kita minum, dimudahkan kita menghirup udara, dia mudahkan air hujan turun dari langit disimpan oleh bumi, dia mudahkan kita berlayar di atas lautan, dia mudahkan kita terbang di atas udara, berjalan di atas daratan, dia ciptakan berbagai macam ya sarana. Ya, banyak orang lalai menjadikan sarana sebagai tujuan. Padahal kita diciptakan bukan untuk sarana, kita diciptakan untuk tujuan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah sarana semata. Naam. Wa fi mawdi'in akhar min al-Qur'ani tawa'ada subhanahu kuffara Quraisy alladhina manna Allahu 'alaihim bi an makkana lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunhu subhanahu wa abaw qabula da'watar rasul sallallahu alaihi wasallam wal iman bima jaa'a bih wa'adahum bima fa'alahu bil umamil madiyati haitsu qala wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Nah, dalam tempat yang lain dari Quran Allah peringatkan dan ancam kaum musyrik Quraisy yang telah Allah limpahkan atas mereka kenikmatan berupa Allah jadikan mereka sebagai ya orang-orang yang tinggal di tanahnya yang Allah haramkan, sebagai pemukim di tanah haram. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in. Ke tanah haram ini Allah giring segala macam bentuk buah-buahan. Allah ingatkan kaum Quraisy, wahai kafir Quraisy, kalian adalah ya orang-orang yang diberikan nikmat atas kalian karena akan dijadikan sebagai penghuni tanah haram. Lihatlah alangkah banyaknya digiring kepada kalian rezeki berupa buah-buahan. Rizqan min ladunhu subhanahu, semuanya rezeki daripada Allah. Wa abaw qabula da'watir rasul, namun mengapa kalian enggan menerima dakwah Rasul kalian? Wal iman bima jaa'a bih, mengapa enggan beriman dengan apa yang dia bawa? Maka Allah ancamlah Quraisy ini, wa tawa'adahum bima fa'alahu bil umamil madiyah. Allah ancam mereka, ingat umat-umat sebelum kalian. Haitsu qala, Allah berfirman, wa kam ahlakna min qaryatin, alangkah banyak negeri-negeri yang kami binasakan, batirat ma'isyatah, yang mereka sombong dengan kehidupan mereka. Kaum Tsamud sombongnya mereka,
mengatakan, man asyaddu minna quwwatan, siapa yang lebih kuat daripada kami, kata kaum Tsamud. Wa kana hituna minal jibali buyuta, mereka mampu memahat gunung-gunung, menyulapnya menjadi istana-istana. Bangsa Nabati, Anbat, kaum Tsamud, tempatnya ada di Saudi Arabia, ada di Jordania. Ya, begitu dahsyatnya bangunan-bangunan yang mereka bangun, dari gunung-gunung menjadi istana-istana megah. Pengairan mereka begitu maju, begitu hebat, kekuatan mereka pun demikian, sehingga mereka sombong binasa. Akhirnya Allah binasakan mereka. Ya, ditemukanlah timbunan daripada kerajaan mereka, berapa meter di bawah tanah, habis binasa. Ya, yang sekarang ditemukan di Jordania, yaitu tertimbun di bawah tanah. Puing-puingnya masih bersisa berkekalan, pengairannya masih tampak, parit-paritnya, rumah-rumahnya, kuburan-kuburannya, habis binasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengancam umat-umat terdahulu, kam ahlakna min qaryatin batiran ma'isyataha. Berapa banyak kami binasakan, ya, umat-umat terdahulu, negeri-negeri yang terdahulu yang mereka sombong dengan kehidupan mereka. Fatilka masakinuhum, lihatlah itu rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka, puing-puingnya masih ada. Lam tuskan min ba'dihim, tak lagi ditempati setelah mereka. Illa qalilan, kalaupun ada sedikit yang ditempati. Wa kunna nahnul warithin, kami jualah yang akan menjadi pewaris apa yang mereka miliki. Semuanya kembali kepada Allah jua. Ya, banyak kemegahan umat terdahulu habis binasa. Di negeri kita banyak candi-candi yang tertanam terkubur di tanah. Ya, ditemukan candi-candi 3 meter di bawah tanah, 5 meter di bawah tanah. Oleh para ahli arkeolog menunjukkan hebatnya masa dahulu. Mana mereka semua? Mana Sriwijaya? Mana raja-raja Sriwijaya? Mana Majapahit? Mana raja-raja Majapahit? Tak ada. Semuanya hilang binasa. Mana kerajaan Demak? Mana kerajaan Samudra Pasai? Semuanya binasa. Allah jualah yang mewarisi segalanya. Naam. أي أنه سبحانه الوارث للعباد حيث يميتهم سبحانه ويرجع إليه جميع ما متعهم به من النعم ثم يعيدهم إليه ليجازي كلا منهم بعمله. Maka Allah SWT yang akan menjadi pewaris bagi hamba-hambanya. Tatkala Allah membinasakan mereka seluruhnya, mengembalikan mereka seluruhnya. Ya. Yamituhum subhanahu wa yurji'u ilaihi jami'a ma matta'ahum bihi minan ni'am. Allah akan mengembalikan semua nikmat yang Dia berikan kepada hamba, yakni Allah kembalikan kepada dirinya. Semuanya Allah akan cabut. Nikmat kekuasaan dicabut. Mana para raja-raja, mana para presiden, mana nikmat yang mereka miliki dahulu kala, menguasai bumi, menguasai negeri-negeri. Ya, Allah cabut semuanya. Kepada Allah lah berpulang kerajaan, kekuasaan. Ya. Thumma yu'iduhum ilaihi liyujaziya kullan minhum bi'amalih. Nanti kemudian di hari kiamat Allah akan kembalikan mereka semua agar Allah memberikan balasan setimbal atas apa yang mereka buat. Ya, bahkan banyak riwayat raja-raja yang hilang lenyap, tak tahu lagi kita. Ya, siapa-siapa mereka, kadang ditemukan prasasti, ditemukan tugu, hilang. Ya. Konon kabarnya raja-raja dahulu, Raja Majapahit, Raja Sriwijaya menguasai sampai ke negeri Cina sana. Ya. Sri Lanka, Hindia. Mana mereka semua? Lewat, hilang. Yang berkekalan adalah Allah Jalla wa Ala. Naam. وفي ذلك اليوم ينكشف للناس الغطاء وتذهب أوهام من تعلقت قلوبهم بالدنيا وظنوا أنهم باقون فيها وأن ملكهم فيها سيبقى وأنهم إلى الله لا يرجعون فيوقنون حينئذ بأن الملك لله الواحد القهار وأنه سبحانه الوارث لديارهم وأموالهم ولا ينفعهم حينئذ تقطع قلوبهم حسرات وامتلاؤها بالندم والأسف.
Fi dzalikal yaum, pada hari kiamat itu yang kashiful nasil ghita, akan tersingkaplah apa yang tersembunyi bagi manusia tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Ya. Tadhhabu awhamu man ta'allaqat qulubuhum bid-dunya, maka hilanglah cita-cita, ambisi orang-orang yang hati mereka terpaut dengan dunia pada hari kiamat. Dunia telah tiada. Dunia telah binasa. Mana pangkat yang dikejar, mana harta yang dicari. Wa dhannu annahum baquna fiha, dahulu mereka mengira kekal memiliki kekerajaan selama-lamanya, kekuasaan dan harta selama-lamanya. Wa anna mulkahum fiha sabiqah, mereka kira kerajaan mereka kekal, kekuasaan mereka kekal. Mana para penguasa-penguasa yang zalim, habis binasa. Tak ada yang kekal, semuanya akan mati, kembali kepada Allah. Wa annahum ilallahi la yarji'un, mereka mengira tak kembali kepada Allah, padahal kembali juga mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yuqinuna hina idzin, yakinlah mereka pada hari kiamat itu, bi annal mulka lillahil wahidil qahar, sesungguhnya kerajaan itu, sesungguhnya raja itu hanya Allah semata, dan kerajaannya hanya miliknya semata. Tuhan yang satu lagi maha perkasa. Wa annahu subhanahu al-waritha, wa annahu subhanahu al-warithu li diyarihim wa amwalihim, Allah lah yang akan mewarisi negeri mereka dan harta mereka. Wa la yanfa'uhum hina idzin taqattu qulubihim hasaratin, taklah berguna kala itu berbagai macam penyesalan mereka yang terputus dari harapan-harapan mereka. Wa imtida'uha bin nadami wal asaf, dipenuhilah hidup mereka dengan berbagai macam bentuk penyesalan. Ya, pada hari kiamat menyesallah mereka semua. Mereka pun mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai kalaulah aku tak diberikan catatan ini. Ma aghna anni maliyah, aduhai ternyata sia-sia, tak berguna semua hartaku. Halaka anni sultaniyah, telah hancur binasa pula kekuasaanku. Ujungnya adalah khudhuhu faghulluh, seret mereka, tarik mereka. Tsummal jahima sallu, campakkan mereka dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, seret mereka dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Inilah ujungnya. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan nama Allah Al-Warith ini di kesempatan akan datang. Khutbah Umar bin Abdul Aziz yang paling terakhir. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi